Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Selamat siang, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dan hadirin yang menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita di siang hari ini. Selamat datang dalam acara Roadshow dan Sosialisasi L'Oreal UNESCO for Women in Science National Fellowship 2025. Saya, Nadia, akan memandu rangkaian acara pada siang hari ini sebagai MC sekaligus sebagai moderator. Saya ingin mengingatkan segenap hadirin untuk hadir di tempat ini untuk menonaktifkan mode suara pada perangkat elektronik atau mute selama acara berlangsung. Baik, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk menyapa para pembicara kita terlebih dahulu. Ada Dr. Renat Rino Rahmata Mukti,
Asisten Direktur Bidang Riset Direktorat Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung. Selamat pagi Pak. Kemudian ada Dewan Juri FWIS yang kami hormati, Ibu Dr. Neni Sitawardani, Profesor Feni Marta Dwifani SSI MSI PhD, dan Bapak Dr. Eko Yulianto. Selamat pagi. Kemudian hadir juga bersama kita semua di sini, Fellow for Women in Science Indonesia 2013, Dr. Engineer Yosi Agustina Hidayat, STMT, dan Magdalena Rospita selaku Corporate Affairs dan Impact Director dari L'Oreal Indonesia. Baik, para hadirin sekalian, L'Oreal Indonesia percaya akan pentingnya memajukan sains dan mendukung perempuan peneliti melalui program kami L'Oreal UNESCO for Women in Science. Sejak tahun 2004, program nasional L'Oreal UNESCO for Women in Science telah memberikan beasiswa kepada 75 perempuan peneliti untuk mengimplementasikan penelitian mereka. Dengan ini mari kita buka sesi sosialisasi dan tanya jawab untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana rekan-rekan dapat berpartisipasi serta bagaimana rangkaian program FWIS ini nantinya pada tahun 2025 ini. Untuk mengawali rangkaian acara pada hari ini, saya persilahkan kepada Bapak Rino Rahmata Mukti untuk bergabung ke depan dan memberikan sambutannya. Ya, tepuk tangannya. Baik, terima kasih Ibu Nadia dan Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang dulu ini. Sebentar supaya tidak salah saya buka catatannya. Selamat datang kepada Ibu Magdalena Rospita, Corporate Affairs and Impact Director L'Oreal Indonesia. Mari kita beri tepuk tangan untuk Ibu Magdalena. Terus kemudian saya ingin memberikan sambutan selamat datang kepada Dr. Eng Yosi Agustina Hidayat, sahabat saya. Beliau, ya silakan tepuk tangan. Beliau saat ini nanti akan menjadi narasumber ya untuk sosialisasi program L'Oreal. Terus kemudian di sini ada Dewan Juri yang sama-sama kita hormati. Ada Profesor Feni dari SCTH ITB, selamat datang Bu. Dan Dr. Ernat Neni, Ibu Neni Sitawardani Bu, selamat datang dari BRIN. Dan Dr. Eko Yulianto dari BRIN, selamat datang Pak. Baik, saya mewakili Profesor El Fahmi. Profesor El Fahmi saat ini adalah Direktur dari Direktorat Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung di bawah kantor Wakil Rektor Riset dan Inovasi ITB. Beliau berhalangan hadir karena ada kuliah di kampus Jatinangor. Jadi cukup jauh Bu Magdalena dari Bandung ke Jatinangor. Jadi beliau mohon maaf tidak bisa hadir karena harus mengajar. Nah, untuk kesempatan kali ini tentunya kami menyambut baik ya acara sosialisasi program L'Oreal ya, yang kita di ITB biasanya juga mendapatkan manfaatnya. ITB menjadi penerima terbanyak saat ini. Ada 11 perempuan ilmuwan perempuan dari ITB yang telah mendapatkan penghargaan dari L'Oreal ya, menjadi duta sains dari L'Oreal Women in Science ya. Mungkin bisa ditayangkan 11 namanya, Mas Yanto. Tadi ada namanya 11-nya, bisa ditayangkan. Tadi udah kelihatan di awal-awal tadi di pagi-pagi. Dapat Mas Oki? Nah ini dia. Ini adalah 11 penerima dari ITB ya. Mari kita beri tepuk tangan. Termasuk di sini sudah hadir Bu Feni, Bu Yosi, Bu Rindia, terus siapa lagi yang hadir? Beliau-beliau ini. Dan Bu Magdalena, kami masih punya banyak
ilmuwan perempuan yang bisa juga bergabung dalam program L'Oreal. Di sini juga sudah hadir nih, saya lihat nih, ya kan. Tuh ada Bu, mungkin nanti Bu jangan lupa ya daftar ya. Banyak nih yang hadir nih, potensial ilmuwan perempuan. Nah, kalau misalnya kita lihat data Bu Magdalena, saya juga ngumpulin data nih. Tadi nanya ke staf-staf di ITB itu dosen yang perempuannya itu sekitar 31%, ya, berjumlah 390 orang, ya, 390 dosen perempuan. Dan kalau kita lihat dari penerima dana riset, ya, penerima dana riset yang proposalnya itu dengan ketuanya dosen perempuan, itu ada proposal dana riset yang menang ya di tahun 2024 sebanyak 385 proposal. Berarti kan 390 dosen perempuan gitu ya, ada 385 jumlah proposal yang didanai, yang dari ketua dosen perempuan gitu ya. Jadi artinya kita sudah mencoba untuk para dosen perempuan ini mendapatkan kesempatan ya untuk melakukan riset begitu ya. Dan dari 385 proposal itu nominalnya itu sebanyak 50 miliar rupiah gitu ya. Jadi nggak main-main ya. Jadi dosen-dosen ITB ini yang perempuan ini mengelola uang sebanyak 50 miliar rupiah ya di tahun 2024 saja ya. Jadi itu datanya Bu Magdalena. Jadi kami kedepannya tentunya terus mendukung ya dosen-dosen perempuan kita untuk terus berkarya begitu ya. Dan kalau bisa mengikuti jejak-jejak saintis-saintis perempuan dunia yang sudah terkenal ya, seperti Marie Curie gitu ya, Marie Sklodowska ya, Marie Curie. Terus ada juga Catherine Johnson ya, yang bekerja di NASA dan bahkan kisahnya sudah difilmkan di layar lebar ya. Mungkin sudah pernah nonton film Hidden Figures ya. Hidden Figures itu mengisahkan ilmuwan perempuan Amerika yang keturunan Afrika yang bekerja di NASA dan bisa berkarya secara signifikan di NASA begitu ya. Nah, moga-moga ilmuwan perempuan kita juga bisa kisahnya difilmkan Bu Magdalena ya. Jangan lupa ada alumni ITB yang sutradara terkenal sekarang loh, ya kan? Tapi memang genre-nya horor ya, film horor. Tapi bukan hanya genre film horor, beliau pasti maulah belok ke genre lain begitu ya, genre science dan sebagainya gitu ya. Jadi siapa tahu Bu Feni, Bu Yosi ya nanti mau difilmkan gitu kisahnya gitu ya. Saya dengan Bu Feni ini sudah menemani beliau, beliau mengembangkan pisang ya, perkebunan pisang sampai ke Pulau Bali ya, Desa Bukti ya Bu ya. Jadi luar biasa. Jadi bagus juga kalau misalnya kisahnya itu difilmkan nanti Bu ya gitu. Sutradaranya nggak usah jauh-jauh, yang itu aja. Tapi jangan jadi genre horor. Iya, begitu Bu Magdalena. Jadi kedepannya itu tantangan-tantangan kita kedepannya. Tadi kan juga kita di pagi hari sudah diskusi juga tantangan apa nih yang bisa kita hadapi begitu ya. Ya selain katanya jumlah pemenangnya ditambah gitu ya. Kalau setiap tahunnya itu kan ada penerimanya ada 4 ya, ada 4 ya. Jadi setelah 21 tahun ya, sudah 21 tahun program ini ya, L'Oreal for Women in Science ya, penerimanya 4 per tahun, katanya mau ditambah gitu. Jadi peluang mendapatkannya nanti lebih besar begitu ya. Kita berharap nanti semoga itu terrealisasi. Ya, cuman tantangan-tantangan lain juga mungkin kita harus juga coba begitu ya Bu Magdalena. Ya mungkin begitu saja Bapak Ibu nggak? Ya ibu-ibu semua ya gitu ya. Kalau ini Women in Science ya. Ya ibu-ibu semua ya, perempuan-perempuan hebat Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya di acara sosialisasi ini. Semoga nanti dari acara ini kita bisa memanfaatkannya ke depannya begitu. Mungkin dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak Rino. Baik, terima kasih banyak Bapak Rino atas sambutannya yang sangat inspiring. Semoga ini juga memotivasi rekan-rekan yang hadir di sini untuk ikut join di For Women in Science, kemudian memberikan kita berbagai proposal penelitian yang terus memajukan sains di tanah air. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan langsung masuk ke agenda utama kita, yaitu sosialisasi. Saya persilakan para narasumber untuk bergabung di depan. Please welcome para Dewan Juri For Women in Science yang kami hormati, Ibu Neni, Profesor Feni, dan Dr. Eko. Kemudian ada alumni For Women in Science 2013, Mbak Yosi, dan Corporate Affairs and Impact Director dari L'Oreal Indonesia, Mbak Magdalena Rospita. Silakan. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua, salam sejahtera gitu ya. Mungkin aku boleh dong tepuk tangan yang semangat dulu nih di pagi hari ini, kita boleh kumpul di sini. Terima kasih. Oke, mungkin pertama-tama aku mohon izin untuk mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh tim Direktorat Riset dan Inovasi ITB gitu ya, yang setiap tahunnya selalu sangat amat ramah welcome dan terus mendukung kita gitu ya untuk program For Women in Science gitu. Jadi kalau kita hubungin tuh selalu kayak iya mau tanggal berapa gitu ya. Jadi aku terima kasih kepada Pak Rino gitu ya, Pak Anton, Bu Novi, Bu Selvi, Mbak Caca gitu ya, semua tim yang terlibat gitu yang mungkin aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih gitu. Dan mungkin selanjutnya aku juga mau terima kasih juga kepada Dewan Juri yang selalu setia membimbing gitu ya, memberikan arahan gitu ya. Programnya tadi sudah disebutkan sudah berjalan selama 21 tahun di Indonesia gitu. Jadi mungkin kalau yang baru pertama dengar ini bukan program yang baru gitu. Dan yang mungkin FOIS Fellows gitu ya, Mbak Yosi yang selalu kita repotin setiap tahun. Makasih Mbak Yosi. Dan tadi juga aku sempat kenalan gitu ya dengan FOIS alumni di tahun-tahun sebelumnya. Tadi Mbak Rinda mana ya, tadi duduk di mana? Oh halo Mbak gitu. Oke, mungkin aku boleh izin memperkenalkan diri, kan kalau kata orang tak kenal maka kata sayang ya Bu ya gitu. Mungkin nama saya Magda gitu. Kebetulan saya di L'Oreal Indonesia punya tanggung jawab untuk program corporate branding, corporate digital dan juga corporate impact. Salah satunya adalah program L'Oreal UNESCO For Women in Science gitu. Di sini aku bersama rekanku. Jadi ini Mbak Nadia adalah tim L'Oreal juga. Mungkin agak nervous hari ini, kebetulan debut pertama jadi MC ya. Jadi mungkin kita tepuk tangan dulu kali ya buat Nadia ya. Dan juga ada Mbak Ruri mungkin tadi yang bantu di tim registrasi gitu. Jadi mungkin kalau boleh aku tadi mungkin udah ada sharing video juga gitu ya sedikit mengenai L'Oreal gitu ya. L'Oreal Group, we are the #1 beauty company in the world gitu ya. Jadi kalau kita di L'Oreal punya misi yaitu to create the beauty that moves the world atau menciptakan kecantikan yang menggerakkan dunia. Baik itu melalui inovasi, melalui inisiatif dan program-program kami. Dan kalau ditanya umurnya udah berapa gitu ya, udah lebih dari 100 tahun gitu ya secara global, dan kita a pure player in beauty. Nah kalau di global udah 100 tahun gitu, gimana di L'Oreal Indonesia gitu. Mungkin tadi kalau udah lihat di video kedua gitu ya, kita baru banget celebrate 45 tahun perjalanan L'Oreal di Indonesia di bulan Februari lalu gitu ya. Dan sedikit bercerita gitu di Indonesia, di global kita ada 36 brand, namun di Indonesia yang sudah hadir itu ada 21 brand gitu. Yang dibagi dalam 4 divisi utama gitu. Jadi mungkin yang pertama our consumer brands yang mungkin gampang ditemukan di toko-toko gitu ya, kayak Garnier, L'Oreal Paris gitu. Semoga sudah pada familiar gitu ya dengan produk-produk kami. Yang kedua adalah luxury. Kalau luxury itu yang mungkin sering ditemukan di department stores atau di mall-mall kayak YSL, Kiehl's, Lancome, dan Shueimura. Terus ada juga produk-produk kita yang mungkin yang sering ke salon gitu ya. Ini produk sering banget dipakai sama hairdressers kayak Rastas dan juga L'Oreal Professional ataupun Matrix. Dan juga yang terakhir last but not least, divisi kita yang paling baru namanya Dermatological Beauty yang membawa dermatological expertise. Itu ada siapa coba yang bisa tebak? La Roche-Posay dan juga CeraVe baru banget juga hadir di Indonesia gitu. Dan mungkin dari facts ini aku nggak akan run terus satu-satu gitu ya. Mungkin yang salah satu yang kita juga sangat banggakan di Indonesia kita punya the biggest L'Oreal factory
letaknya di Jababeka Cikarang gitu ya. Dan juga pabrik ini gitu ya sudah juga halal certified gitu. Nextnya mungkin kalau aku boleh bercerita sedikit gitu, kita di Global punya L'Oreal Foundation namanya gitu. Di L'Oreal Foundation ini, di L'Oreal kita selalu fokus sama 2 area utama. Yang pertama adalah beauty, women empowerment, dan juga science gitu. Mungkin sebelum aku deep dive ke For Women in Science, aku mau share program yang aku selalu sangat banggakan gitu. Karena tahun 2018 lalu aku nge-launching salah satu proyeknya gitu ya. Beauty for a Better Life itu adalah program tata kecantikan gratis gitu ya. Jadi kita memberikan pelatihan bagi perempuan supaya mereka bisa jadi hairdressers atau jadi makeup artist gitu. Program ini adalah program yang sudah berjalan selama 11 tahun di L'Oreal gitu ya, dan bangga banget dalam 11 tahun perjalanannya udah 5.600 perempuan yang kita latih secara gratis, dan 80% dari lulusannya sekarang udah punya pekerjaan setelah 6 bulan kelulusan gitu. Jadi program ini bukan workshop sekali ya, ini program 4 bulan intensif training setiap hari yang tersertifikasi oleh L'Oreal. Nah, selain beauty, yang kedua ini adalah science gitu. Kenapa science gitu? Mungkin udah sempat pernah dengar juga our founder, tadi ada juga Eugene Schuller is a scientist, is a chemist gitu ya. Dulu yang penemu formula rambut yang aman pertama dulu ya pada zamannya, dan oleh karena itu science selalu jadi foundation kita. Nextnya mungkin sedikit facts aja gitu, gimana sih menunjukkan L'Oreal itu fokus banget ke riset dan inovasi gitu ya. Kita punya 20 research center globally dan juga 13 evaluation centers gitu. Nah, salah satu dari evaluation centers ini ada di Jakarta gitu ya, di kantor kami di DBS Tower. Dan juga ada tim peneliti yang kita engage gitu ya, ada 3.900 peneliti worldwide. Dan mungkin aku langsung aja gitu ya, karena pasti pada penasaran dengar penjelasan dari Dewan Juri dan juga Mbak Yosi gitu ya. Aku akan ngobrolin mengenai For Women in Science gitu. Sesuai dengan di presentation ini gitu ya, motonya adalah because we believe the world needs science and science needs women gitu. Ini data yang kita dapat dari UNESCO, 33% persentase perempuan peneliti di global, tapi di Indonesia angkanya lebih tinggi, 45%, data dari BRIN. Untuk perempuan peneliti gitu. Jadi untuk programnya seperti apa, udah berjalan secara global, aku mau lihat video yang ini. Boleh minta tolong, Mas? For as far as we can trace back, women scientists have always been invisibilized. Their contributions and discoveries often erased, if not attributed to men. The invisibilization of women has long been a tool used to fuel inequalities in our society. 25 years ago, we decided to make visible the invisibilized. 25 years ago, we created the International For Women in Science Awards to shine a light on women in science and their outstanding contributions to science and society. In 2000, when the numbers revealed a disproportionate imbalance in career progression, we unveiled our Young Talents programs, encouraging hundreds of young female researchers worldwide to stay the course. In 2014, when stereotypes suggested girls didn't belong in scientific fields, the Fondation L'Oréal launched the For Girls in Science initiative, joining UNESCO's efforts to unveil the vast opportunities science offers and the roles girls may play. In 2019, when systemic barriers, stereotypes, discrimination, and even harassment continue to diminish women's potential, we created the first global network of women in science with a leadership training program that nurtured that potential, facilitating their empowerment. Today, our community of over 4,000 women scientists are at the forefront of critical research, addressing the world's most challenging issues and inspiring future generations. While some progress has been made, women scientists in leadership positions remain too rare, and gender-biased behaviors persist. We will continue to support women scientists, fighting their invisibilization every step of the way to contribute to a more prosperous and equal world for all. Make your own destiny with grace, passion, knowledge, and most importantly, with science.
Because more than ever, the world needs science, and science needs women. Oke, itu mungkin video singkatnya. Mungkin nanti Pak Rino mau bikin movie panjangnya ya kita bersama ya. Ini hanyalah snippet pendeknya gitu ya. Punten sebelumnya. Oke, jadi mungkin kayak dari video yang tadi udah dijelasin gitu ya. Ini adalah sebuah program Global Partnership with UNESCO dari tahun 1998 yang tujuannya sebenarnya menyemangati, mendukung kemajuan perempuan peneliti gitu. Ini figures di Indonesia gitu ya, tadi udah dilihat ada 11 alumni dari ITB, tapi kita punya total 75 FWIS Fellows yang kita bilangnya adalah 75 FWS alumni dari berbagai universitas dan institusi yang mengikuti program ini. Di sebelah kiri itu ada figures dari segi global gitu, jadi program FWIS ini dilaksanakan di 110 negara. Selanjutnya ada apa sih sebenarnya dukungan yang diberikan gitu dari program ini? Yang pertama gitu tadi udah sempat diinfokan juga adalah menyediakan grant untuk memajukan penelitian gitu. Jadi setiap tahunnya kami memberikan grant kepada 4 perempuan peneliti, 2 di bidang non-life science dan 2 di life science dengan total hadiah 400 juta rupiah. Yang kedua adalah tentu saja nggak cuma dalam bentuk pendanaan tapi memberikan pelatihan yang mendukung peningkatan soft skills gitu. Jadi mungkin kalau dari FWS alumni biasanya ada public speaking training, presentation training gitu yang di-provide juga dari L'Oréal Indonesia. Dan juga yang ketiga dan keempat mungkin terlihat dari video yang tadi gitu ya, gimana kita menyediakan komunitas perempuan peneliti terbesar secara global dan juga mendukung kolaborasi antara ilmiah nasional dan internasional. Ini mungkin aku mau showcase sedikit gitu ya, inaugurasi dari tahun ke tahun gitu ya. Mungkin di sebelah kiri ada Mbak Asih tuh kayaknya ya, Prof ya yang paling kiri, yang paling terakhir gitu ya. Jadi ini program yang kita terus jalankan, mau itu pandemi nggak pandemi, terus pokoknya kita selalu laksanakan setiap tahunnya. Oh ini siapa nih? Oh iya, banyak ya betul. Oh, iya, semua masih online ya Mbak ya waktu itu ya gitu. Terus selanjutnya ini cuman aku mungkin sharing gitu ya momen FWIS di berbagai negara gitu. Oke, kita mungkin langsung ke kriteria peserta gitu ya. Program ini fokus gitu ya, sesuai namanya For Women in Science, jadi hanya untuk perempuan dengan usia maksimal sebelumnya mungkin tahunnya 40 tahun, tahun ini itu maksimal di 45 tahun sebelum inaugurasi per 30 November 2025. Gitu. Yang kedua adalah program ini untuk bagi mereka yang memegang gelar doktor atau sedang mengejar S3-nya gitu ya. Yang kedua, penelitiannya dibagi dalam life science kategori dan juga non-life science, di sini bisa dibaca. Terus yang berikutnya adalah semua aplikasi itu melalui website, jadi melalui forwomeninscience.com. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang penasaran gitu ya, sebenarnya journey-nya gimana sih di website, nanti kita akan ada bareng Nadia go through dari website-nya tuh seperti apa. Lanjut, ini adalah tanggal penting nih. Jadi sebenarnya kita sudah buka aplikasi di website dari tanggal 15 April dan akan ditutup di 15 September. Jadi gampang tuh ingetnya, sampai tanggal 15 September adalah batas penerimaan aplikasi gitu. Nah, after 15 September kita tutup gitu ya, ada waktu untuk juri deliberasi gitu ya, untuk menentukan 10 finalis utama gitu ya. Dari 10 finalis biasanya kita akan undang untuk mempresentasikan secara langsung kepada 8 dewan juri FWIS nasional. Nanti dari 10 finalis tersebut, dewan juri akan kembali berdeliberasi untuk menentukan 4 pemenang yang akan kita inaugurasi pada tanggal 10 November yang bertepatan dengan World Science Day. Gitu. Nanti untuk materi presentasinya akan dikirimkan melalui email dalam bentuk PDF gitu ya. Ini adalah dewan juri nasional kita gitu ya, yang diketuai oleh Profesor Hera. Kita di sini ada Prof Feni, Pak Eko, ada Prof Welly, Prof Atne, Prof Pratiwi, Pak Agus dan juga Ibu Neni di sini.
gitu. Jadi mungkin kalau ditanya gitu ya, sebenarnya dari kriteria penilaian seperti apa sih gitu ya. Mungkin aku boleh langsung persilahkan ke Dewan Juri kali ya, Bu Neni, Prof. Eni atau Pak Eko untuk menjelaskan sebenarnya dari segi kriteria penilaian tuh seperti apa sih dan poin-poin penting apa yang harus diingat bagi calon peserta. Siapa yang mau duluan nih Bu? Bu Neni karena di samping aku. Apa ini? Saya harus bicara tentang apa? Kriteria penilaian. Oke, kriteria penilaian. Mungkin secara gampang, kriteria paling utama tentu yang kita lihat adalah dari suatu ada yang baru enggak? Orisinalitas. Syukur-syukur terkait dengan hasilnya, terkait dengan kepentingan nasional kita. Atau global. Global lebih baik lagi tentu, tapi minimal bisa menyelesaikan hal-hal yang ada di negara kita sendiri. Itu kriteria yang pertama sebetulnya. Selain kriteria lainnya adalah track record, rekam jejak. Kita tidak mungkin atau kita akan mempertimbangkan kalau misalnya ini ujuk-ujuk dia akan melakukannya ujuk-ujuk ke sini. Padahal kita lihat selama ini kegiatannya ada di sini gitu. Nah, jadi kita harapkan tuh ada selalu benang merahnya dari kegiatan sehari-hari. Mungkin itu sepintas dari Bu Feni, monggo silakan ditambah. Mungkin kalau tadi Bu Neni sudah cerita tentang orisinalitas, tentunya itu kita akan lihat, kita akan search juga topik yang teman-teman bawa, tulis, pasti kita search juga gitu ya, kita googling juga ya Bu Neni, Pak Eko, apakah ini ada kebaruannya, tentunya teman-teman bisa menjelaskan ada gap di situ, itu mungkin yang highlight yang paling penting, karena mungkin bicara tentang nanoteknologi, ada edible coating saya juga bekerja di sana, tapi apa gapnya, itu kadang-kadang terus terang kami juga juri bisa sampai lebih dari 100 ya periksa proposal. Jadi harus eye catching gitu ya. Dibikin eye catching dan juga artinya dari mulai judul, kemudian kalau bisa juga di abstraknya itu clear. Nah, kemudian juga untuk masalah metodologi juga akan sangat membantu kalau teman-teman membuat semacam flowchart yang clear. Memang deskripsi itu akan sangat membantu kita memahami, tapi dengan secara cepat kita bisa melihat, oh oke, jadi yang dikerjakan sama teman-teman ini ada di mana. Karena kalau misalnya tadi Bu Neni cerita tentang track record, misalnya teman-teman dari tahun 2000 gitu ya, sudah mengerjakan ini sampai tahun, atau mungkin enggak 2000 lah, kalau saya 2000 ya. Mungkin dari tahun 2016 gitu ya, sampai 2025 atau 2020 sampai 2025 sudah mengerjakan apa topiknya dari mulai misalnya studi atau mungkin ada riset yang terlibat. Nah itu teman-teman mungkin lihat, kita bisa melihat gapnya di mana, lalu yang di gap itu yang teman-teman propose itu apa saja gitu itunya urutannya. Jadi masalah metodologi itu juga sangat penting untuk bisa di highlight lebih clear supaya kita tahu oh ini originalitas dan ini visible. Karena kenapa visible? Karena waktunya kan cuma 1 tahun ya diberi waktu. Dananya juga 100 gitu ya. Jadi harus visible, nggak mungkin kan misalnya kita terlalu ambisius, kita juga akan melihat oh ini terlalu ambisius nggak mungkin nih 1 tahun gitu ya. Jadi yang visible aja. Nah track record ya nanti mungkin Pak Eko menambahkan ya Pak Eko setelah ini yang tentang penulisan dan presentasi. Jadi track record itu tadi kalau misalnya teman-teman bisa membuat semacam roadmap itu akan lebih baik. Jadi kita bisa tahu teman-teman pernah terlibat bahkan mungkin masih waktu jadi student gitu ya di grup mana. Jadi kita bisa lihat topik-topiknya itu tidak tiba-tiba jam kata Bu Neni tadi, enggak loncat gitu ya karena tetap ada di situ. Pak enggak mungkin Pak Eko bisa menambahkan yang berikutnya. Terima kasih. Sebelum ke situ mungkin di awal saya ingin menekankan bahwa seperti kita tahu karena bidang kita riset gitu ya. Ada 2 hal yang tadi sebenarnya sudah sepintas disampaikan Bu Neni dan Mbak Feni gitu. Ada yang disebut sebagai latar belakangnya gitu ya. Ada yang disebut sebagai rumusan masalahnya gitu. Jadi latar belakang itu adalah sesuatu persoalan yang seandainya riset ini berhasil itu akan bisa diselesaikan. Gitu. Tapi menyelesaikan persoalan kan bisa menggunakan metode yang ada, sampel-sampelnya berbeda atau kasusnya berbeda. Tapi bisa juga kita mempropos sebuah metode baru sehingga kemudian efektivitas dalam menyelesaikan masalah itu menjadi lebih tinggi gitu.
menjadi lebih besar karena sebuah metode baru. Itu juga dua hal yang akan menjadi sesuatu yang menarik. Dan ketika kita berhasil menuliskannya, latar belakangnya dirumuskan secara benar baik, persoalan itu dijelaskan dengan baik, kemudian akan diselesaikan menggunakan metode apa gitu ya. Kalau itu sesuatu yang baru, tentunya itu akan menjadi poin lebih, itu sebuah metode baru yang belum, meskipun ya metodenya sudah ada, tapi ada sesuatu yang baru di situ gitu ya, entah karena kasusnya atau sampelnya dan sebagainya, itu juga menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Jadi di bagian depan itu akan memudahkan kita ini menarik atau tidak menarik ketika kita membaca rumusan latar belakangnya, kemudian bagaimana itu akan diselesaikan, rumusan persoalannya gitu, apakah akan atau tidak. Kemudian satu lagi, saya sih sangat berharap, tadi saya sampaikan ke Mbak Magda gitu ya, ada dari rekan-rekan itu yang lebih banyak lagi bidangnya secara terbuka, karena selama ini lingkupnya itu seolah-olah yang masuk proposalnya itu di lingkup yang cenderung terbatas ya Bu ya, dari life science maupun non life science sekalipun gitu ya, bidangnya itu adalah kalau enggak material baru, kemudian obat dan sebagainya. Padahal sebenarnya tadi seperti disampaikan Mbak Magda di depan, ini memberi kesempatan secara lebih luas untuk berbagai bidang gitu ya. Apakah bahkan sampai misalnya sosial kebencanaan, tahun lalu kalau nggak salah ada satu gitu yang masuk gitu, itu pun bisa kemudian mengirimkan proposalnya tentunya gitu kan ya. Nah kemudian tadi yang terkait dengan presentasi dan penulisan, tentunya alur logika yang mengalir itu menjadi memudahkan ya untuk memahami ini maksudnya akan lari kemana gitu. Dan tentunya penulisan yang concise secara umum sebenarnya selama ini kalau menurut saya umumnya yang memasukkan sudah cukup bagus gitu ya cara menulisnya gitu. Tapi tentunya berbeda-beda satu dengan yang lainnya, tingkat concise-nya dan sebagainya gitu. Itu menjadi penting gitu. Kalau presentasi tentunya hampir sama dengan penulisan gitu ya. Ketika flow itu mudah kita ikuti menjelaskannya dan sebagainya, maka mungkin itu akan menjadi sesuatu poin lebih yang, karena penilaiannya ada beberapa poin itu tadi, termasuk ya track record sampai kemudian bagaimana kemudian ide itu dituliskan dalam bentuk proposal, itu juga ada penilaiannya. Sementara gitu dulu, makasih. Terima kasih Pak Eko. Mungkin tadi ada tambahan dari Prof. Feni, tadi mungkin belum tersampaikan, proposal yang disubmit dalam website dalam bahasa Inggris. Ya, mungkin Nadia. Mungkin sebelum kita lanjut ke narasumber selanjutnya, ada satu pertanyaan nih dari saya. Kira-kira dari selama ini menjadi dewan juri, pernah nggak sih Bapak atau Ibu menemukan beberapa kesalahan atau poin-poin yang ditemukan di proposal penelitian dari para partisipan ini tuh mengurangi nilainya gitu? Mungkin bisa disampaikan tips dan triknya, jadi untuk kedepannya apabila rekan-rekan mau apply itu akan menghindari kesalahan itu tadi yang sudah ditemukan di proposal sebelumnya. Mungkin pertanyaannya tips and tricks gitu, mungkin Bapak Dewan Juri ketika melakukan penjurian gitu ya, ada beberapa hal yang bisa diperbaiki gitu. Apa aja sih biasanya suka ditemukan kesalahannya dan supaya mereka menghindari dalam pembentukan proposal? Mungkin yang ini pengalaman saya beberapa kali melihat dari proposal yang ada. Kadang-kadang ada yang mengusulkan, kelihatan sekali, jadi mengusulkan hal yang sudah dia lakukan. Kalau dia mungkin very smart, mungkin dia bisa menyembunyikan itu, tetapi ingat ya, itu tidak etis. Jadi mohon dipikirkan, jangan mengusulkan yang seperti itu, hal yang sudah dilakukan. Tapi justru tadi Bu Feni sudah mengatakan kan, jadi kalau Anda punya beberapa interest penelitian, sudah mengerjakan ABC gitu, Anda udah bisa tahu nih lingkupnya ini di sini, yang sudah dilakukan ada di sini. Nah sekarang kalau misalnya itu adalah pekerjaan yang sudah jadi proyek selama ini, nah aku maunya ngembangin dari situ, itu bagus, tapi jangan mengulang dari situ. Itu namanya cheating, mau dapat duit 2 kali, nah, enggak seberapa sebetulnya, tapi janganlah seperti itu karena itu menyangkut kredibilitas.
para juri tidak bisa melihat kredibilitas lebih lanjut selain dari bidangnya atau keilmuannya. Jadi kalau memang mau mengajukan, ini sudah Anda lakukan, tapi saya punya interest nih sebetulnya dari yang sudah saya lakukan ini aku pengen ke sini. Jadi ada satu noktah lagi yang mau dilakukan. Itu bisa diajukan. Dan Anda bisa perkirakan itu bisa selesai dalam setahun misalnya. Dengan biaya kurang dari 100 juta ya. Nah, 100 juta. Nah untuk pembiayaan juga menarik. Ada beberapa nanti ngajuin pembiayaannya hanya untuk jalan ke luar negeri. Kita berpikir dulu apakah benar. Nah jangan sampai Anda dari ide yang sudah sudah bagus gitu, hanya karena alasan yang kita mempertanyakan menjadi gagal. Itu menurut saya sayang sekali ya. Jadi beberapa hal tolong jaga integritas Anda, tetap dengan originalitas yang ingin Anda ketahui. Ya, kasih. Terima kasih Bu Neni. Mungkin Prof. Eni, Pak Eko mau menambahkan mungkin? Mungkin sama Bu Neni tadi, kadang-kadang kita juga lihat ya di RAB. Di RAB itu ada komponen honor. Honor untuk penelitinya, untuk yang mengajukan. Nah itu tampaknya kami tidak mengencourage itu. Jadi kalau memang teman-teman butuh tadi perjalanan untuk tadi ya mengambil sampel, itu kan wajar ya, pasti ada ada allowance-nya lah untuk travelnya, untuk biaya. Tapi jangan kalau bisa jangan ditulis sampai honor sekian bulan kali sekian. Itu masih kami temukan di beberapa proposal gitu. Kami tidak mengencourage itu karena ini lebih ke bantuan untuk penelitiannya gitu ya. Mungkin Pak Eko ada tambahan lagi? Sedikit saja kalau yang saya concern gitu ya, yaitu tadi hampir sama seperti tadi. Jadi mungkin entah karena waktu atau karena kesempatan yang kurang sehingga proposal itu dibuat tidak dengan benar-benar mencari gap tadi lah katakanlah gitu ya. Sehingga sebenarnya itu di suatu tempat sana sebenarnya seseorang sudah benar melakukannya gitu. Hanya sedikit atau entah sengaja atau tidak sengaja gitu ya, hanya sedikit diubah misalnya katakanlah sampelnya saja atau lokasinya saja gitu. Yang itu juga tentunya nilainya tidak akan terlalu bagus gitu karena seolah-olah pengulangan saja gitu ya. Ya seandainya pun misalnya itu benar-benar sebuah aplikasi gitu ya, tidak ada metode yang baru di situ gitu. Maka ketika menuliskan tadi latar belakang itu benar-benar harus sangat kuat. Kenapa itu menjadi seperti itu gitu. Kenapa itu menjadi penting sampel baru itu atau kasus baru itu pada konteks penyelesaian persoalan masyarakat atau persoalan kita sehari-hari gitu. Itu saja terima kasih. Mungkin menambahkan teman-teman ya, kan pengalaman saya waktu itu ikut yang nasional, internasional dan menjadi juri dari tahun berapa ya saya lupa ya 2010 gitu ya. Itu kebanyakan yang pemenang itu mungkin angle dewan juri kan beda-beda sebetulnya. Tapi rata-rata yang dapat itu yang mengangkat kearifan atau kekayaan lokal. Jadi misalnya kan ada obat-obat gitu ya atau bahan-bahan material yang dari lokal biasanya itu eye catching banget gitu. Tapi tentunya di touch up dengan teknologi yang cutting edge, teknologi terkini gitu biasanya. Jadi ada material kemudian ya mungkin teman-teman lebih paham lah yang dari nano atau material science. Tapi kalau kami melihat kecenderungannya seperti itu, bukan kemudian yang lokal pasti dapat, enggak gitu, karena dilihatnya tadi berbagai sudut pandang sih. Tapi kalau yang di level internasional itu saya ngamatin aja gitu ya judul-judulnya, itu rata-rata misalnya ya ada yang neliti tentang satwa liar di Afrika, di negaranya gitu. Jadi betul-betul khas negara itu gitu yang ditelitinya. Dan itu yang kalau yang di level nasional ya, tapi kita kan bicara yang nasional ya. Tapi rata-rata kalau dilihat dari tahun ke tahun, coba mungkin teman-teman bisa searching gitu ya, judul-judulnya ada kan biasanya ya Mbak Magda ya, kita bisa googling L'Oreal tahun sekian, misalnya tadi ada Burindia judulnya apa, Burindia judulnya apa, topiknya apa ya? Nah biasanya yang dapat gitu, kalau Bu Yosi apa ya? Markov analysis di pemilihan obat. Markov. Iya.
Karena Bu Yosi kan dari engineer, nah Bu Yosi dari sudut pandang lain nih engineer, jadi banyak yang nanya biasanya, ini harus science aja, ternyata dari rekayasa juga bisa. Kalau saya waktu itu penelitiannya tentang pisang Indonesia gitu, jadi saya ngangkat pisang khas Indonesia. Pisang Ambon Lumut. Kira-kira itu ya, bukan bocoran tapi kira-kira artinya teman-teman biar bisa lihatlah topik-topik yang mungkin itu, tapi tetap nanti dilihatnya dari berbagai sudut pandang juga sih. Gitu. Oke. Saya penasaran, coba tunjuk jari dari yang hadir ini yang bidangnya bukan life science. Ayo Mbak Swasmi. Banyak, ayo. Saya takutnya sebagian besar life science lagi. Ya. Nah, ini ada satu pemenang 2019 Mbak Swasmi. Dulu dia bidangnya kalau nggak salah dia terkait lingkungan, jadi engineeringnya. Jadi rekayasa wastewater treatment dan sebagainya kalau nggak salah ya. Nah, itu jadi terbuka untuk berbagai bidang. Selama ini kita banyak terima ya di ini. Banyak sekali orang yang memakai material dari life science larinya ke bidang kami, jadi bukan di yang life science sana, bidang kami. Jadi memang sulit dipisahkan kalau udah material, biomaterial atau ini kan, tapi jangan lupa bahwa yang non life science punya kesempatan yang luas. Geologi itu bukan main, Indonesia tantangannya banyak banget. Mana ayo para perempuan ini. Terima kasih Bu Neni untuk tips-tipsnya ya gitu. Mungkin kayaknya yang sebelah kanan tadi pas Dewan Juri menjelaskan langsung kayak ada pertanyaan menyusul gitu ya. Tapi mungkin sebelum kita buka Q&A, kita dengar dulu pengalaman dari Mbak Yosi gitu ya, journey-nya dulu gitu ya. Mungkin bisa juga memberikan gambaran ke rekan-rekan semua. Sekarang di sini nanti mungkin abis Mbak Yosi kalau ada rekan pemenang Mbak Swasmi, Mbak Anda mau menambahkan boleh ya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Magda, Bu Neni, Bu Feni dan Pak Eko ya atas kesempatannya, dan juga rekan-rekan perempuan peneliti, Pak Rino, bukan peneliti perempuan, kalau peneliti perempuan bisa laki-laki. Nah ini para perempuan peneliti yang kami banggakan begitu, jadi mungkin izinkan saya share sedikit sekali ya terkait dengan pengalaman Apply for Women in Science pada saat itu tahun 2013, ibu-ibu. Pada saat itu juga adalah perayaan 10 tahun L'Oreal for Women in Science di Indonesia, Mbak Magda. Pada saat itu juga kami cukup beruntung ya, Fellows 2013. Yang lain juga beruntung, tapi kami dapat ekstra keberuntungan karena dirayakan 1 dekade apresiasi dari L'Oreal kepada para perempuan peneliti, sehingga pada saat itu dihadiri almarhumah Bu Ani Yudhoyono ya Bu Feni ya. Bu Neni, Pak Eko waktu itu belum bergabung ya sebagai Dewan Juri. Jadi sangat meriah dan dilaksanakan di dua tempat, di UI, di Balariung UI, dan juga di UI kampus Depok ya, di dekat perpustakaan dan danau UI yang sangat terkenal. Kemudian pada saat itu juga L'Oreal mengundang Jill, saya lupa nama lengkapnya ya, Ibu Jill itu peneliti yang bisa membangkitkan tumbuhan yang mati dan mendapat Nobel ya kalau tidak salah ya. Ya, laureate versi L'Oreal yang internasional ya, seperti itu. Jadi waktu itu sangat besar-besaran begitu. Nah kemudian di 2013 sebetulnya ini kesempatan pertama dan alhamdulillah akhirnya juga bisa di-approve oleh Dewan Juri untuk diberikan grant penelitian. Nah pada saat itu memang ini 12 tahun yang lalu ya ibu-ibu, jadi mudah-mudahan masih relevan. Kami bekerja sama dengan School of Pharmacy dari ITB juga, jadi mungkin nanti apakah kriteria penilaian sekarang juga salah satunya adalah perlu adanya kolaborasi nasional atau internasional, mungkin nanti Dewan Juri juga bisa lebih menambahkan. Jadi pertama itu pada tahun 2013 sedang happening BPJS ya Bapak Ibu. Nah kita melihat aspek farmasi itu sudah baik begitu untuk mempertimbangkan opsi-opsi obat khususnya untuk
spesifik diabetes mellitus yang komorbid dengan tuberkulosis. Jadi kalau kita punya penyakit diabetes mellitus, itu ternyata akan sulit sembuh kalau ternyata kita punya komorbid tuberkulosis. Begitu. Dan juga saya kembangkan kemudian bersama teman-teman farmasi kalau punya komorbid hipertensi. Jadi lebih susah lagi pengobatan DM-nya begitu. Nah, ternyata irisan antara berbagai penyakit itu akan berpengaruh terhadap opsi pengobatan. Ada pengobatan yang murah tetapi ada efek samping, misalnya batu kerjan. Ada pengobatan yang mahal tapi dalam konteks keekonomian itu menjadi tidak menarik, kecuali untuk pasien yang betul-betul mampu. Nah, sehingga dari sini kita melihat ada dua trade-off condition yang idealnya dipertimbangkan oleh seorang pasien, terlepas dari dia mampu atau tidak, yaitu adanya opsi obat yang sangat banyak, tetapi ada kondisi keterbatasan dana. Nah, selama ini teman-teman di farmasi pada saat itu, bukan selama ini, pada saat itu dalam menentukan pengobatan yang efektif, artinya bisa memperpanjang ekspektasi umur pasien karena pengobatannya itu efektif, banyak dilakukan clinical trial. Clinical trial itu punya keterbatasan. Itu mungkin yang tadi Pak Eko sampaikan, metodenya sudah ada sebetulnya untuk menentukan opsi pengobatan tapi masih ada keterbatasan. Yaitu waktu observasinya terbatas, kemudian clinical skenario-nya terbatas karena tidak mungkin di clinical trial dilakukan sangat bebas trial begitu ya, nanti ada resiko yang akan terjadi begitu ya. Dan biasanya ini pada saat itu terbatas pada baseline analysis, jadi tidak pada advanced analysis gitu. Nah, sehingga clinical trial yang sudah baik, cukup efektif begitu ya, tapi mungkin belum efisien secara waktu ya, dan secara depth of analysisnya belum efisien begitu ya. Nah, sehingga kami melihat dari saya industrial engineering, dari tim peneliti kami, itu kita punya tools yang namanya decision analysis. Decision analysis itu kita tidak melakukan sekedar pengumpulan data lewat clinical trial, tapi kita juga melakukan forecast dan data extrapolation. Mungkin Pak Eko dari geologi sering melakukan hal itu ya untuk memprediksi begitu ya bencana atau seperti apa barangkali ya. Nah, dan sehingga dengan adanya ekstrapolasi dari data historis itu kita bisa melakukan prediksi observasi yang bisa memperpanjang hasil clinical trial sampai pasien itu istilahnya berakhir hidupnya begitu ya, sesuai dengan life expectancy pasien tersebut. Dan ini tidak hanya sekedar baseline analysis tetapi juga bisa digunakan untuk chronic disease begitu. Nah, sehingga kami coba mengcombine konsep-konsep di farmasi. Tentu saja saya sebagai industrial engineer tidak punya pengetahuan yang cukup tentang pengobatan dan aspek-aspek kefarmasian lainnya. Nah, sehingga kami coba lihat, oh, decision analysis ada banyak nih, kira-kira setelah berdiskusi dengan teman-teman farmasi, apa yang belum ada saat itu. Kalau multivariate analysis, hubungan antar parameter yang mempengaruhi efektivitas pengobatan sudah banyak penelitiannya. Kalau kita melakukan decision tree, kira-kira kalau obat ini nanti memperbaiki hal apa sampai nanti menjawab efektivitas poin pengobatan yang mana sudah banyak dilakukan. Nah, pada saat itu kami melihat, oh, kita punya yang namanya Markov model. Markov model itu adalah suatu model matematik yang terinspirasi dari keputusan seekor kodok untuk loncat dari tengah kolam ke pinggir daratan dengan melewati beberapa daun teratai. Itu ada probabilitasnya. Dan itu digunakan untuk memprediksi tim kesebelasan sepak bola kita sebut, kalau sekarang menang gitu ya dan 2 minggu lalu kalah, kira-kira kapan lagi dia akan menang, kapan lagi dia akan seri, kapan lagi dia akan kalah. Itu berdasarkan data historis. Nah, sehingga dari situ kita bisa menggunakan Markov model di pengobatan yang efektif untuk kasus diabetes mellitus yang komorbid TB. Setelah itu kami kembangkan komorbid juga hypertension. Nah, sehingga ini
cocok sekali untuk pengobatan jangka panjang karena kalau kita kena diabetes mellitus biasanya 32 tahun siklus pengobatannya. Dan itu terbukti di almarhum bapak saya ya, saya meneliti ini dulu, ternyata setelah itu betul ya, jadi almarhum bapak saya itu kena DM tahun umur 40 dan berdasarkan hasil Markov ini 32 tahun. Ya, jadi 8 kali siklus pengobatan itu akan mencapai cuci darah. Nah itu betul terjadi umur 72 cuci darah kemudian berpulang. Nah jadi kita pengen sebetulnya dengan pengobatan ini pasien itu sebisa mungkin jangan cuci darah gitu. Bahkan jangan sampai transplantasi ginjal. Bagaimana pengobatan yang efektifnya. Dan ini kami sudah juga bekerja sama dengan Dokter Bakti dari Alicia Bana ya dari RSAS, Pak. Beliau spesialis paru, jadi ini juga sempat diusulkan untuk pengobatan BPJS. Begitu supaya pasien yang menderita diabetes mellitus komorbid TB itu bisa mendapat pengobatan yang efektif di satu sisi, di sisi lain juga tidak membebani pemerintah karena kita juga menghitung ekspektasi total biaya dari siklus pengobatan yang akan dialami oleh pasien. Itu dulu mungkin Mbak Magda atau mau diteruskan. Nah mungkin ini supaya tidak terlalu serius. Jadi sebetulnya senang sekali ini waktu itu juri saya Bu Profesor Ganjar, Bu Feni, sama Pak Agus ya kalau nggak salah ya Bu, ya saya lupa gitu ya, Pak Agus betul. Nah ini setelah mendapatkan L'Oreal UNESCO for Women in Science tahun 2013 banyak sekali kesempatan dan peluang serta pencapaian yang diperoleh ya oleh saya pribadi sebagai perempuan peneliti begitu ya. Nah tentu saja artinya pencapaian di L'Oreal for Women in Science itu merupakan jembatan, bukan batu loncatan ya, tapi jembatan supaya kita bisa memiliki nilai tambah sebagai seorang manusia begitu ya. Supaya kita bisa berkontribusi ke orang lain karena setelah itu penelitian kami itu dikembangkan untuk orang diabetes mellitus yang tidak hanya TB tapi juga hypertension gitu. Nah kemudian tidak hanya kepada manusia ya, kepada sosial unsur sosial tapi juga secara ekonomi kita bisa lebih efisien dan juga terhadap lingkungan. Nah di sebelah kiri itu adalah kiri bawah dan baris kedua dan baris pertama itu tahun lalu ya, jadi ada 3 tim dari ITB, ini bukan FWIS ya tapi Brainstorm, L'Oreal Brainstorm. Nah udah 2 tahun nih lumayan ITB ada yang menang sebagai national winner. L'Oreal Brainstorm itu pengembangan produk ya, produk L'Oreal dari perspektif mahasiswa begitu. Sudah ada 2 yang menang juga tahun ini ya Mbak Magda ya, iya. Dari ITB. Tahun lalu juga dari ITB, nah itu dikirim ke Paris untuk mengembangkan produk L'Oreal, dalam hal ini Kerastase ya kalau nggak salah. Nah kemudian yang kiri bawah itu setelah dapat L'Oreal, jaringan hubungan baik tetap dilakukan, dapat kesempatan membawa mahasiswa saya kunjungan ke pabrik terbesar L'Oreal di Jababeka itu waktu itu Mbak Magda ya, waktu itu ada Mas Irfan. Sehingga ini juga bisa berkontribusi terhadap para mahasiswa ya dalam pengetahuan tentang industri kosmetik ini begitu ya. Kemudian metode yang saya gunakan, decision analysis itu ternyata lumayan bermanfaat ya. Jadi saya diminta untuk memberikan atau share materi bersama berapa nih? 7 narasumber lainnya, salah satunya Pak Rektor ITB itu pada saat itu menjadi dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara terkait dengan multi kriteria decision analysis. Dan yang sebelah kanan ini sebetulnya paling akhir ya, paling terbaru. Saya coba memperluas ya decision science ini untuk mengembangkan IoT kelapa sawit yang diharapkan nanti bisa mendeteksi kelapa sawit sebelum dipanen sehingga meningkatkan value added petani, di sisi lain mencegah pencurian dengan mengembangkan sensor di truknya. Ini aspek sosial dan ekologi. Begitu, ini ada Pak Menteri juga nih kebetulan ya di penerima grant itu pada saat itu masih menjadi dekan fakultas saya. Mungkin itu ya, dan last but not least mungkin di slide sebelumnya kami punya L'Oreal Community in Science Platform globally, sebelah kiri itu beberapa tulisan ya yang diposting di
platform global tersebut. Jadi kalau nanti ibu-ibu memperoleh grant ini nanti pasti akan tergabung di komunitas global for Women in Science. Dari saya itu dulu mungkin Bu Magda dan Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Yosi, sharingnya sangat menginspirasi gitu ya. Mungkin kita boleh nih, aku yakin banyak pertanyaan gitu ya. Kita punya 3 dewan juri di sini, ada fellows juga, ada 3 di ruangan ini sebenarnya gitu ya. Mungkin bisa langsung ke sesi tanya jawab, mungkin ada yang ingin bertanya. Jangan malu-malu, mumpung dewan jurinya semua ada di sini, fellowsnya ada di sini. Luar biasa, silakan Mbak. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati semuanya. Perkenalkan, nama saya Dayu dari program studi Oceanografi. Kebetulan beberapa waktu lalu saya sudah sempat membaca websitenya. Ini sebenarnya pertanyaan teknik sih Mbak. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, boleh Mbak. Jadi ada beberapa syarat yang perlu dilampirkan. Yang pertama itu surat rekomendasi dari pembimbing peneliti. Kemudian yang kedua itu pernyataan persetujuan dari lembaga atau organisasi penyelenggara penelitian tempat dilakukannya penelitian. Nah, pertanyaan saya kalau misalkan kami bukan mahasiswa lagi gitu ya, apakah perlu tadi rekomendasi dari pembimbing? Kemudian yang kedua, yang tadi penggunaan tempat untuk melakukan penelitian. Nah, itu apakah harus misalnya kita kerjasama dengan universitas luar atau mungkin laboratorium luar gitu? Seperti itu. Terus yang terakhir mengenai outcome yang diinginkan, kalau dari sini apakah ada target paper kah atau mungkin hal yang lain, publikasi gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Mungkin pertanyaan pertama Bu Neni atau Prof. Feni mau menjawab? Sedikit nanti Bu Feni yang banyak. Ya, Anda sudah tidak bekerja lagi di tadi saya tangkap tidak bekerja lagi misalnya begitu di ITB gitu atau gimana? Enggak, masih di ITB, cuman mungkin bukan lagi mahasiswa, jadi pembimbing juga karena pembimbingnya dulu S3 di luar gitu. Nah itu seperti apa Bu? Ya secara umum sebenarnya kita yang ingin lihat adalah Anda masih bisa mempertahankan hubungan-hubungan yang sudah pernah diperoleh enggak? Jadi kita ingin melihat bahwa Anda mau melakukan itu karena memang Anda punya plan, bahwa Anda memang masih punya satu keinginan untuk melakukan penelitian, yang kedua Anda juga punya kemungkinan akses itu. Itu yang kita lihat. Jadi nggak masalah sebetulnya, tetapi kalau terus Anda, saya kan udah nggak ini, nah ini berarti sama sekali Anda lepas dari yang sebelumnya dilakukan, kemudian lepas. Itu yang kita tidak harapkan. Ya. Artinya berarti pembimbing yang dimaksud di sini adalah pembimbing S3 sebelumnya atau mungkin? Tidak harus. Oh tidak harus. Kawan Anda yang lebih senior yang Anda tahu atau siapa. Jadi tidak harus pembimbing, yang paling gampang memang pembimbing, kami lihat kebanyakan pembimbing ya. Tapi tidak harus begitu, kalau Anda sudah punya hubungan yang luas dengan mana-mana gitu, nah Anda kan bisa lihat mana yang lebih senior, itu Anda ajukan. Termasuk untuk pelaksanaan risetnya gitu Bu? Ya, ya kita ingin lihat Anda mau melaksanakan riset di rumah atau di mana, kan akan kelihatan di situ. Ya. Baik Bu, terima kasih. Feni itu bisa. Mungkin saya nambahkan ya, jadi maksud pembimbing atau tempat penelitian itu kami memang mengencourage teman-teman untuk bisa berkolaborasi dengan institusi lain. Jadi misalnya nih dosen ITB, kalau bisa penelitiannya misalnya nggak di ITB tapi di BRIN misalnya. Nah nanti boleh surat rekomendasinya dari hostnya, jadi pembimbing itu hostnya yang ada di BRIN misalnya atau mungkin di luar negeri gitu ya. Misalnya di universitas lain atau institusi lain, jadi pembimbingnya boleh yang kemudian secara tidak langsung terlibat dan membantu menaungi begitu. Itu mungkin ya. Tadi apalagi ya, cuma itu aja ya. Satu lagi tentang outcome. Oh iya outcome, nanti Pak Eko ya nambahkan ya. Jadi memang program ini beda ya sama program-program kayak Dikti gitu ya, harus upload di Bima, harus upload maksudnya outputnya kayak di ITB kita juga ada MyPPM, kita nggak seperti itu. Tapi intinya ya ini kan integritas tadi ya kata Bu Neni, jadi ketika teman-teman sudah ada
outcome, tentunya nanti kan ada acknowledgement ya. Ucapan terima kasih atas misalnya dana fellowship dari L'Oreal, dan itu tentunya akan di-acknowledge juga oleh L'Oreal gitu setelah penelitian ini selesai. Tapi tidak ada kemudian ada satu website terus kita harus kayak administratif seperti itu, tidak gitu. Tapi tentunya ada kewajiban untuk kemudian melaporkan hasil itu dalam bentuk misalnya ucap acknowledge terhadap program for women in science. Mungkin Pak Eko. Ya, di dalam proposal sebenarnya yang bisa dituliskan semacam rencana outcome gitu ya. Jadi realisasinya itu nanti. Tapi kan dalam penilaian kita juga menilai apakah itu realistis enggak ketika outcome-nya itu seperti itu dengan resource yang ada gitu ya. Dan terutama khususnya adalah waktu gitu ya. Kecuali kalau misalnya tadi kalau yang ditanyakan secara langsung terkait misalnya paper gitu ya, kalau kita membuat sebuah proposal yang sangat bagus gitu ya, sebenarnya proses review itu sendiri adalah bisa menjadi paper yang sangat baik gitu ya, mereview itu tadi. Nah, jelas itu adalah sesuatu yang affordable dalam keterbatasan waktu dan sumber daya tadi gitu. Jadi apa saja janjinya gitu ya. Tentunya seolah-olah semakin banyak semakin hebat gitu ya, semakin bagus, tapi kan resource terbatas. Jadi mana yang masuk akal dan tidak dan sebagainya gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Mungkin nanti kalau untuk aplikasi ada pertanyaan lebih lanjutan di PDF nanti akan ada kontak Consumer Advisory L'Oreal gitu. Jadi untuk pertanyaannya akan kita respon juga melalui email. Tapi mungkin ada pertanyaan lainnya untuk oh boleh. Tadi. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Sulis Kania. Saya juga sama dengan Hudayu dari Prodi Oceanografi. Mungkin saya pertanyaan terkait sama sih mirip teknis juga tadi. Kalau saya lihat timeline kan sebetulnya prosesnya itu ada penjurian kemudian ada presentasi begitu ya, sama yang terakhir di November itu inaugurasi gitu ya Bu ya. Nah untuk timeline yang kami cantumkan di proposal itu kan itu setahun ya programnya. Nah berarti startnya itu di tahun berikutnya gitu ya. Oke. Kemudian tadi maaf Bapak Ibu saya lupa satu lagi. Nanti kalau saya sudah ingat saya lanjutkan. Itu aja sih tadi teknis tentang proposal. Kemudian tadi outcome sudah ditanyakan sama rekan saya. Kemudian tadi terkait publikasi mungkin Bu. Tadi kan salah satu poin penilaian itu adalah track record begitu ya. Nah bagaimana kalau misalnya kasusnya misal baru lulus S3 dan dari segi publikasi mungkin belum banyak begitu. Dan mungkin walaupun ada pun bukan sebagai first author tapi sebagai Jadi itu sebetulnya sesignifikan apa dengan tadi ya track record terhadap penilaian proposal begitu. Itu saja. Poin penilaian ada, saya lupa tepatnya ada berapa banyak gitu ya. Dan itu hanya salah satu saja gitu dari sekian banyak penilaian tadi. Dan sebenarnya tadi seperti disampaikan oleh Bu Neni, sebenarnya adalah konsistensi dalam melakukan riset, tidak lompat kemudian dulunya melakukan apa, sekarang melakukan apa itu kan. Nah tentunya semakin banyak rekod kita, sebenarnya juga semakin mudah dinilai, termasuk misalnya apakah sebenarnya konsisten nggak sih gitu dalam topik risetnya misalnya gitu. Itu salah satu poin yang dinilai saja dari sekian banyak. Jadi saya lupa juga prosentasenya ya ada berapa gitu, tapi ada ya 15% saja gitu. Jadi kalau yang lainnya bagus gitu ya setidaknya masih bisa dapat nilai 90 atau 95 gitu ya. Karena hanya sedikit saja poin itu gitu. Begitu Mbak. Terima kasih banyak Pak Eko, semoga menjawab ya Mbak. Mungkin ada lagi dari sisi sini mungkin? Ada pertanyaan? Masih malu-malu nih sepertinya ya. Oke. Iya, atau jangan-jangan nanti setelah sesi ini langsung samperin dewan juri di sebelah gitu ya, langsung disamperin. Oke, mungkin ada pertanyaan lainnya? Udah?
Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri dan juga Mbak Yose udah sharing gitu. Tapi karena kita punya 2 fellows juga di sini, boleh dengar suaranya dulu dikit ya. Mungkin boleh sharing sedikit nih Mbak Swasmi kesan pesannya buat FYIS 2019. Oke. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ya, saya Swasmi Purwajanti, saya dari BRIN. Saya L'Oreal Fellow 2019. Waktu itu saya mengangkat tema tentang material, yaitu material yang digunakan sebagai absorben untuk multifunctional absorben dari Bittern. Bittern itu kebetulan kita negara maritim, jadi banyak sekali Bittern yang dihasilkan dari ladang garam kita. Nah itu jadi dimanfaatkan, ya mendukung sebenarnya untuk merealisasikan zero waste. Jadi seperti itu penelitiannya kira-kira. Dan betul kata Mbak Yosi bahwa dari situ kita bisa menjadi jembatan untuk memperoleh pendanaan lain juga ataupun kesempatan-kesempatan lain untuk riset tentunya ya. Dan ya happy lah menjadi fellow ya, jadi gitu. Jadi sangat ya bisa at least memberi inspirasi ya untuk anak-anak saya, teman anak saya perempuan semua dua-duanya. Jadi ya gitulah kira-kira dari sisi pribadi gitu Mbak. Ya. Terima kasih juga L'Oreal sudah mendukung penelitian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati dan ibu-ibu calon penerima fellowship L'Oreal ke depannya gitu ya. Salam kenal, saya Rindia, saya dari kimia, juniornya Pak Rino ya, dari kimia juga. Tapi saya dari biokimia, kalau Pak Rino kan dari kimia anorganik. Saya alhamdulillah mendapatkan fellowship ini tahun 2022 ya. Jadi kebetulan ada di depan, tapi yang difoto adalah layar begitu ya, karena 2022 masih lockdown dan seterusnya. Jadi waktu itu awarding dan seterusnya masih secara online. Nah saya sendiri mungkin ada sedikit juga menyentuh tadi yang Bu Yosi sampaikan tentang diabetes ya Bu ya. Saya juga ada hal tersebut dalam proposal dan penelitian saya, dan juga sedikit yang Mbak Swasme yang terkait maritim ya. Jadi saya bekerja dengan mikroalga laut tropis Indonesia. Nah salah satu mikroalga dari Indonesia yang cukup unik itu namanya jenis diatom, dan diatom itu punya cangkang berpori-pori yang berbasis silika. Dan ini tidak banyak dipelajari baik di dunia ini ya, terutama lagi di Indonesia gitu ya, lebih-lebih lagi di Indonesia. Nah material tersebut saya ambil dari mikroalga laut Indonesia yang kita kultivasi di ITB, tapi kita ambil dari Kepulauan Seribu sebenarnya. Jadi ke arah blue economy lah harapan, tapi kan sekarang masih formulasi awal ya. Tapi big goalnya adalah ke arah blue economy, dan itu digunakan untuk drug delivery. Dan obat yang dicobakan waktu itu salah satunya adalah insulin, jadi ke arah diabetes. Tapi ke sini-sini setelah 3 tahun berlalu, kita coba juga interaksi dengan plasma darah dan obat-obat yang lain. Ya jadi sama seperti fellows lainnya juga saya sangat bersyukur mendapatkan grant ini, karena ini betul tadi jadi jembatan, jadi track record yang sangat baik untuk kami dan untuk apply grant yang lain juga. Alhamdulillah sejak saat itu saya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan grant ke Daireka, kemudian yang tahun ini riset kolaborasi Indonesia dan seterusnya. Saya rasa itu akan sulit kalau saya tidak memiliki track record fellowship L'Oreal ini. Mungkin sedikit menambahkan terkait dengan kolaborasi, rasanya Bu Yosi udah menyampaikan juga. Saya waktu itu proposalnya selain saya juga ada peneliti dari UI dan dari Xiamen China. Ini 2 peneliti ini peneliti muda juga, yang satu teman saya di ITB, yang satu teman saya waktu S3. Kebetulan yang China ini Chinese female yang scientist juga ya. Jadi sama-sama masih membangun track record. Tapi bagaimana keahlian mereka itu menyatu dengan keahlian saya gitu. Jadi yang di UI waktu itu kerjaannya simulasi ya sampai sekarang sih dia masih mengerjakan simulasi, mempelajari mekanisme molekulernya. Sedangkan yang di Cina itu ya karena fasilitas mereka ya sedikit lebih baik lah daripada kita di sini. Jadi ada beberapa karakterisasi dan studi yang di sana gitu. Saya pikir mungkin itu baik juga kita menunjukkan suatu proposal yang
lumayan integrated ya, baik dari formulasi, kemudian mekanistik, kemudian karakterisasi, dan mungkin kita tidak punya seluruh expertise itu. Nah disitulah kita bisa tonjolkan bahwa kita juga bisa berkolaborasi. Syukur-syukur juga ada female scientist di situ. Mungkin gitu ya Mbak Lena. Terima kasih. Keren banget ya sharingnya kalau gitu. Oke, mungkin kita tutup dulu karena waktu ya, kita nggak kerasa waktu cepet banget, kita udah sharing session lebih dari 1 jam 45 menit gitu ya. Ya mungkin sebelum itu Nadia mau share sedikit gitu ya untuk platformnya. Silakan. Oh, sorry, maaf. Oke, jadi kalau misalnya Mas Ade belum familiar, untuk prosedur pendaftarannya itu bisa langsung akses ke www.forwomeninscience.com. Nah di sini sebelumnya harus bikin akun dulu ya. Make sure kalau misalnya teman-teman udah bikin akun, kemudian nanti langsung mengisi aja data-datanya. Setelah akunnya udah jadi, bisa langsung. Nah ini diisi datanya. Pokoknya harus dilengkapi ya semuanya. Terus, nah ini langsung masuk ke National Regional Programs. Di sini akan langsung mengakses ke sini, Call for Application in Progress. Di sini langsung masuk ke web Indonesia karena yang lagi buka pada tahun ini di Indonesia. Nah ini bisa langsung login. Kemudian di sini baru submit data-data terkait proposal penelitiannya ini tadi. Oke, nah di sini ada dari judul, ini pertama masih data-data pribadi, setelahnya ada pertanyaan dari institusi dari mana, departemen apa. Kalau misalnya ada yang masih bingung, make sure kalau jawabannya ini paling mendekati pilihannya ya, kayak gitu. Nah ini juga ada harus masukkan CV dan ini terakhir udah langsung ke submit aja. Kayak gitu, nanti data-datanya langsung kerekam di website kami. Oke, mungkin nanti ini sebenarnya kalau di platform gitu ya, penjabaran di kanannya tuh sudah cukup lengkap gitu ya, ada berapa page gitu ya, itu sudah kami detailkan. Tapi jika mungkin ada pertanyaan, ini juga platformnya bisa login log out gitu ya. Jadi mungkin kalau masih setengah data gitu ya belum selesai, nanti bisa balik lagi ke akunnya gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ini mungkin bisa difoto gitu ya, bisa email ke consumeradvisory@loreal.com. Nanti kita akan balas emailnya. Dan juga kalau mungkin kita tidak bisa jawab, kita akan tanya ke Dewan Juri untuk jawaban yang tepat gitu. Mungkin yang perlu dicatat adalah deadline-nya 15 September 2025 jam 23.59 WIB. Biasanya nih di tanggal ini website-nya tiba-tiba crash. Karena tiba-tiba semuanya masuk proposal gitu. Jadi kalau bisa sebelum 15 September udah mulai masukin data-datanya gitu. Biasanya kita 16 September baru dapet email nih biasanya. Mbak nggak bisa upload gitu. Biasanya sih kayak gitu ya kasusnya. Oke, mungkin sekian dari kami, aku kembalikan ke Nadia mungkin. Jadi sebelum kita tutup acara hari ini, mungkin kita foto bareng dulu ya. Boleh ya, boleh. Fotonya gimana Nat? Ya jadi menjadi di sini. Oh oke, mungkin kita pembicara kita ke sini. Oh foto gini kan? Jadi gimana kan? Oh nggak gini? Oke. Sesuai brief dari tim direktorat kalau gitu. Di tengah. Bapak Ibu Dewan Juri dan pembicara mungkin bisa duduk di sini di sofa, kemudian untuk rekan-rekan nanti bisa berdiri mengelilingi di belakangnya ya. Boleh silakan berkumpul semuanya maju ke depan. Oh, fellow duduk di depan, fellows duduk di depan, silakan Mbak.
Prof Eni boleh duduk. Boleh yang di sebelah kiri boleh agak merapat ke sini, ini masih kosong di sebelah kanan. Oke. Nah, di sini masih kosong. Ibu-ibu boleh di sebelah sini masih kosong. So, biar nggak penuh di sebelah situ ya. Bisa pindah ke sebelah kanan, silakan. Masih cukup. Yang kamera dulu, ke kamera dulu. 1, 2. Lebih meriah. Nah, 1, 2. Udah. Satu, 2 di kamera atas ya. Oke, ke kamera Mbak Ruri sekarang. Yang lebih meriah, ya yang lebih meriah. Nah, 1, 2. Oke, 1, 2, cheese.